Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Nurul Khalifah dengan NIM 0211211985, Prodi Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Panji Agioto, SPD, MPD. Saya di sini mengambil 10 jurnal pemasaran. Kenapa saya memilih jurusan ini? Di jurusan ini saya bisa mendalami ilmu marketing dan strategi promosi dengan cukup mendalam. Kan setiap perusahaan apapun pasti membutuhkan orang yang bekerja di bagian pemasaran untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Dan yang kedua, bisa melatih kepercayaan diri ketika bekerja dalam memasarkan atau menawarkan produk. Di sini saya harus bisa terampil, percaya diri, agar orang yang saya ajak bicara bisa tertarik dengan produk atau jasa yang saya tawarkan. Poin yang ketiga, mendapatkan ilmu bisnis. Dengan ilmu pemasaran yang saya dapatkan, saya tentu bisa membuka bisnis saya sendiri dan sudah paham mengenai strategi promosi dan pemasaran untuk bisnis saya. Ini 10 jurnal yang saya ambil. Yang pertama ada analisis segmentasi, targeting, dan positioning pembiayaan mobil pada PT Adira Dinamika Multifinansi Tbk Cabang Manado. Yang kedua ada analisis pengaruh strategi positioning terhadap keputusan pembelian pada konsumen Starbucks Cafe Balikpapan. Yang ketiga ada pengaruh desain kemasan, positioning merek, dan kekuatan merek terhadap citra merek. Yang keempat, ekspektasi pelanggan dan aplikasi bauran pemasaran terhadap loyalitas toko modern dengan kepuasan pelanggan sebagai evening. Yang kelima, ada pengaruh online promosi terhadap repurchase intention dengan consumer perception sebagai mediasi pada travel online. Yang keenam, ada analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing industri batik tulis Giriloyo untuk mendukung pembangunan wilayah di Desa Ukisari, Imogiri, Bantul. Yang ketujuh ada bauran pemasaran atau marketing mix, pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen pada Fresh Mart Bahumal Manado. Yang kedelapan, pengaruh gaya hidup atau lifestyle, harga, promosi terhadap pemilihan tempat tujuan wisata, studi kasus pada konsumen, Artojaya Tour dan Travel Surabaya. Yang kesembilan, analisis pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian mobil Toyota pada PT Hascirat Abadi Manado Cabang Tendean. Yang kesepuluh, analisis strategi, segmenting, targeting, dan positioning, pengaruhnya terhadap keputusan konsumen menggunakan produk hijab merek Azara. Baik. Ini jurnal pertama, analisis segmentasi, targeting, dan positioning pembiayaan mobil pada PT Adira Dinamika Multifinansi Tbk Cabang Manado. Apa itu segmentasi? Segmentasi merupakan proses pengelompokan konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan beberapa variabel atau preferensi. Segmentasi memiliki peran penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani. Targeting. Apa itu targeting? Targeting pasar merupakan
menyeleksi pasar sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu, dan menjangkau pasar sasaran untuk mengkomunikasikan nilai. Ada positioning. Positioning merupakan usaha para pemasar untuk menanamkan image perusahaan atau produk ke dalam benak konsumen. Positioning dibutuhkan karena positioning menghasilkan posisi produk, yaitu citra merek yang jelas, berbeda dan unggul secara relatif dibandingkan pesaing di dalam benak konsumen. Next, jurnal yang kedua. Analisis pengaruh strategi positioning terhadap keputusan pembelian pada konsumen Starbucks Cafe Balikpapan. Strategi positioning. Apa itu strategi positioning? Strategi positioning yaitu produk yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan pemasaran produknya kepada pasar sasarannya, yaitu penentuan posisi berdasarkan atribut, manfaat, pesaing, kategori produk, harga, penggunaan, dan pemakai. Sedangkan positioning adalah tindakan merancang tawaran, citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas atau di antara para pesaing di dalam benak pelanggan sasarannya, yaitu alasan yang meyakinkan mengapa pasar sasaran harus membeli produk tersebut. Next, jurnal yang ketiga. Pengaruh desain kemasan, positioning merek, dan kekuatan merek terhadap citra merek. Apa itu atmosfer toko? Atmosfer toko adalah karakteristik yang biasanya digunakan untuk membangun kesan dan menarik para konsumen. Poin kedua, bagaimana pertimbangan utama dalam eksterior toko? Yaitu adalah posisi toko dan arsitekturnya. Hal tersebut sangat berperan dalam mengonsumsikan informasi tentang apa yang ada di dalam gedung sehingga menjadi iklan permanen serta membentuk citra 20 bagi konsumen terhadap keseluruhan penampilan suatu toko eceran. Apa itu kepuasan? Kepuasan merupakan ungkapan kata senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Poin yang ketiga, ada ekspektasi pelanggan dan aplikasi bauran pemasaran terhadap loyalitas toko modern dengan kepuasan pelanggan sebagai intervening, atau ini bisa disebut studi kasus pada hipermarket Carrefour di Surabaya. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction yaitu kepuasan konsumen atau pelanggan dapat diartikan sebagai perasaan senang atau kecewa atau ketidakpuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau performansi produk dengan apa yang diharapkan. Next, loyalitas terhadap toko. Loyalitas toko adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan kesuksesan suatu bisnis eceran dan keberlangsungan toko tersebut. Dan tanpa adanya loyalitas dalam suatu bisnis eceran, maka keunggulan kompetitif yang dimiliki seperti tidak pernah ada dan tidak akan sukses. Poin ketiga, harapan pelanggan. Harapan pelanggan adalah apa yang diinginkan atau diharapkan pelanggan untuk ada di suatu tempat perbelanjaan, terutama saat sedang berbelanja. Next, jurnal yang kelima. Jurnal yang kelima, pengaruh online promotion terhadap repurchase intention dengan consumer perception sebagai mediasi pada travel online. Online promotion.
Online promotion merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Pada hakikatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, memengaruhi, atau mengingatkan pasar sasaran dan produknya agar bersedia menerima, membeli, loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Poin kedua, consumer perception. Persepsi konsumen didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal. Jurnal yang keenam, analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing industri batik tulis Giriloyo untuk mendukung pembangunan wilayah di desa Ukirsari, Imogiri, Bantul. Strategi pemasaran ialah logika pemasaran yang dipakai unit bisnis untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari strategi khusus yang berhubungan dengan pasar sasaran, bauran pemasaran, dan tingkat pengeluaran pemasaran. Tujuan perusahaan menganut konsep pemasaran adalah untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan masyarakat lain dalam pertukarannya untuk mendapatkan laba atau perbandingan antara penghasilan dan biaya yang menguntungkan. Ini berarti konsep pemasaran mengajarkan bahwa perumusan strategi pemasaran sebagai suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut harus berdasarkan kebutuhan keinginan konsumennya. Proses pemasaran adalah proses tentang bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi konsumennya agar konsumen tersebut menjadi tahu, senang, lalu membeli produk yang kita tawarkan. Dan akhirnya konsumen menjadi puas sehingga mereka akan selalu membeli produk perusahaan itu. Oke, jurnal yang ketujuh, bauran pemasaran atau market mix. Pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen pada Fresh Mart Bahu Mall Manado. Apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran. Dan semua itu ditunjukkan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Apa itu produk? Produk adalah barang-barang kebutuhan konsumen yang dapat ditawarkan Freshmart untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga memuaskan keinginan atau kebutuhan. Terus poin yang ketiga, apa yang dimaksud promosi? Promosi adalah kegiatan promosi yang mengkombinasikan keunggulan produk dan menunjukkan konsumen untuk membeli. Oke, next. 8. Pengaruh gaya hidup atau lifestyle, harga, promosi terhadap pemilihan tempat tujuan wisata atau destination, studi kasus pada konsumen, Artojaya Tour dan Travel Surabaya. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi, di mana promosi penjualan terdiri dari insentif jangka pendek untuk mendorong pembelanjaan atau penjualan produk atau jasa. Kalau ikan menyodorkan alasan untuk membeli suatu produk atau jasa, maka promosi penjualan menekankan alasan mengapa kita harus membeli sekarang juga.
Nah, jurnal yang ke-9 ada analisis pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian mobil Toyota pada PT Hasjat Abadi Manado Cabang Tendean. Pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, bauran promosi. Bauran promosi adalah paduan spesifik periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Yang ketiga, pemasaran langsung atau direct marketing adalah hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara hati-hati untuk meraih respon segera dan mencapai hubungan pelanggan yang abadi. Jurnal yang terakhir yaitu analisis strategi segmenting, targeting, dan positioning pengaruhnya terhadap keputusan konsumen menggunakan produk hijab merek Azara. Segmenting pasar merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang lebih kecil dengan kebutuhan karakteristik atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Di mana targeting sebagai proses pengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan menyeleksinya. Positioning merupakan suatu kegiatan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menduduki tempat khusus di benak target pasar yang dituju. Yang terakhir, keputusan pembelian. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Jadi, kesimpulannya, dari 10 jurnal tersebut sama-sama membahas tentang manajemen pemasaran. Bedanya yaitu menyelesaikan suatu permasalahan dari berbagai hal, salah satunya yaitu cara menyelesaikan tentang marketing. Baik.